pengawas madrasah yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 peran penting pengawas madrasah di era digital. Yang pertama, pengawas madrasah adalah seorang trainer. Pengawas madrasah diharapkan terus melatih pengetahuan dan keterampilan, baik kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak sebagai kemajuan di era digital saat ini, maupun keterampilan dalam hal perangkat keras. Diharapkan pengawas madrasah mengasah kemampuan sehingga mampu selevel dengan tuntutan perubahan yang nanti juga akan diterapkan pada saat melaksanakan pekerjaan membina madrasah-madrasah. Kemudian yang kedua, pengawas madrasah adalah seorang coach. Pengawas madrasah melakukan pelatihan membina guru dan kepala madrasah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, pengawas madrasah adalah seorang mentor. Pengawas madrasah adalah seorang guru atau kepala madrasah yang tentunya mempunyai kemampuan lebih. Pengawas madrasah mempunyai pengalaman dalam hal kegiatan belajar mengajar maupun tata kelola madrasah, sehingga sangat diharapkan ketika seorang pengawas madrasah menjadi mentor, maka dia bisa berbagi pengalaman serta praktek yang baik, best practice yang tentunya akan disesuaikan dengan kondisi perubahan yang ada. Karena tantangan di era digital ini, permasalahan dan tantangan semakin kompleks, maka dibutuhkan seorang pelatih, pembina dan pembimbing, serta pendamping yang bisa membersamai guru dan kepala madrasah dalam mengembangkan keprofesiannya. Pada kesempatan ini, Pojaos Madrasah Provinsi Jawa Tengah hadir dalam bentuk aplikasi pengelolaan kepengawasan. Harapannya dengan aplikasi ini, pengawas madrasah terbantukan dalam pengelolaan tugas dan fungsinya, sehingga dengan aplikasi ini, pengawas madrasah akan tahu secara detail sejauh mana tingkat kemajuan dan keberhasilan pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Terima kasih. Salam dari Pojaos Madrasah Provinsi Jawa Tengah. Wal-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Edi Joko. Bagaimana kabar Bapak Ibu di kesempatan ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesejahteraan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai seorang pengawas, tentu dalam melaksanakan kerja harus berdasarkan pedoman. Nah, kali ini kita akan memberikan pengantar tentang pedoman kerja pengawas, di mana tugas dan fungsi seorang pengawas di samping membuat sebuah perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, tentu saja membuat laporan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pengawas yang meliputi kegiatan akademik dan manajerial tersimpulkan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, seorang pengawas tentu wajib menyusun program pengawasan. Yang kedua, melaksanakan program pengawasan yang dibuatnya. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian yang keempat, melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru maupun kepala. Dan bagi pengawas sekolah madya maupun utama, ada kewajiban yaitu melaksanakan pembimbingan pada pengawas sekolah madya maupun sekolah muda. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu kewajiban di awal tahun yaitu membuat atau menyusun program pengawasan, di mana program pengawasan ini meliputi program tahunan, program semester, program pembimbingan, program pelatihan,
dan juga program penilaian. Dari program itu dilaksanakan, kemudian dilaporkan. Untuk laporan ini meliputi laporan pembinaan guru, laporan pemantauan pelaksanaan 8 SMP, dan juga laporan penilaian kinerja guru maupun kepala sekolah. Di dalam pelaksanaan, tentu setelah berakhirnya dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Di samping itu, pembimbingan dan pelatihan profesional guru maupun kepala, seorang pengawas juga wajib menyusun program pembimbingan, pelatihan profesional guru dan kepala, serta menyusun laporannya. Dokumen-dokumen program pembimbingan dan pelatihan, baik dokumen program maupun dokumen pelaporan, antara lain meliputi untuk laporan, yaitu pelaksanaan pembimbingan guru, laporan pelaksanaan pembimbingan kepala sekolah atau madrasah, laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan, serta melakukan evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru atau kepala sekolah. Itulah tugas pokok dari seorang pengawas sekolah yang dijalankan dalam kesehariannya. Begitu terus dilakukan dalam setiap tahunnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempermudah kinerja, mempermudah kerja, maka kali ini Bapak Haji Husnuddin, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, berkesempatan menyusun sebuah aplikasi yang akan sangat membantu bagi Bapak Ibu semuanya. Apa dan bagaimana, serta bagaimana seluk-beluk dari aplikasi yang disusun oleh Bapak Husnuddin, marilah kita ikuti. Demikian pengantar saya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pengawas sekalian. Kali ini kami hendak menghadirkan 3 aplikasi yang berguna untuk menyimpan dan mengolah hasil kepengawasan kita setiap kali kita melaksanakan kunjungan. Aplikasi ini juga bermanfaat untuk dapat menganalisis hasil kunjungan yang kita laksanakan dalam 1 tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam buku panduan kepengawasan ada format berbentuk matrik laporan yang harus diisi oleh pengawas ketika menyusun laporan tahunan. Dan ini berlaku untuk laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan guru dan kepala madrasah, laporan kegiatan pemantauan 8 standar pendidikan, laporan penilaian kinerja guru dan kepala madrasah, serta laporan kegiatan pembimbingan profesional baik kepada guru dan kepala madrasah. Keempat kegiatan laporan tersebut menggunakan format yang telah ditentukan yang berisi 10 komponen. Nah, 10 komponen inilah yang harus diisi oleh pengawas madrasah ketika menyusun laporan tahunan, tepatnya di bulan Desember. Kemudian hasil laporan pelaksanaan ini juga nanti akan menjadi bahan identifikasi pelaksanaan kegiatan kepengawasan tahun sebelumnya ketika kita menyusun program. Intinya
Aplikasi yang kami susun ini di samping nanti akan bermanfaat untuk memberikan fasilitas ketika kita melaksanakan kegiatan pemantauan, kegiatan pembinaan, kegiatan penilaian, juga dapat bermanfaat untuk menganalisis ketiga kegiatan tersebut di atas. Oke, tanpa berpanjang lebar, kegiatan pemantauan dan kegiatan pembinaan aplikasinya hampir mirip, hanya kontennya saja yang berbeda sehingga kita bicarakan untuk saat ini. Sedangkan untuk instrumen penilaian kinerja kepala madrasah akan kami sajikan pada video yang lain karena untuk mengurangi durasi waktu di dalam YouTube kali ini. Oke, rekan-rekan pengawas kalian, kita buka yang pertama adalah aplikasi instrumen pembinaan kepala madrasah. Oke, rekan-rekan sekalian, di dalam aplikasi ini yang pertama nanti akan tersaji setting data, analisis hasil pembinaan, dan rekap hasil pembinaan. Kemudian yang kedua ada input capaian penilaian, cetak instrumen, ada rekap hasil penilaian, serta surat keterangan yang bisa kita pergunakan pada saat kita melaksanakan kunjungan ke pengawasan. Apa sih yang akan kita bina di dalam kegiatan pembinaan kompetensi kepala madrasah? Ada beberapa kompetensi yang akan kita bina. Yang pertama adalah pembinaan kompetensi kepribadian dan sosial. Kemudian yang kedua, kompetensi kepemimpinan pembelajaran kepala madrasah. Kemudian yang ketiga, pembinaan kompetensi supervisi pembelajaran. Yang keempat, pembinaan kewirausahaan. Yang kelima, pembinaan kompetensi pengembangan madrasah. Yang keenam, pembinaan kompetensi SIM. Dari 6 hal ini akan disajikan melalui instrumen yang ada di dalam aplikasi ini. Langkah yang pertama yang kita lakukan di dalam penggunaan aplikasi kali ini adalah setting data. Setting data yang ada ini hanyalah merupakan contoh. Silakan sekalian ganti. Yang pertama ada nama pengawas, NIP, pangkat golongan, jenis pengawas, tugas kepengawasan, tempat tugas, kabupaten, alamat, kecamatan. Ini bagi pengawas madrasah ibtidaiyah karena memang biasanya berkantor di tingkat kecamatan. Ada alamat, kemudian ada tahun kepengawasan, ada Kakan Kemenag. Ini maksudnya nama kepala kantor Kementerian Agama sebagai pihak akan menandatangani laporan yang kita susun, ada NIP-nya dan ada jumlah madrasah binaan. Selanjutnya kita juga perlu menuliskan data madrasah binaan. Sebagai contoh kita buat satu saja nama madrasah binaan, misalnya MI Al-Hikmah Benda. Kemudian alamat cukup singkat saja, Benda. Kemudian nama kepala madrasah Haji Slamet M.PD. Kemudian ada NIPS. NIP-nya acak saja 1970. Ya, ini NIP sementara untuk contoh saja. Selanjutnya tanggal kunjungan kita ke madrasah tersebut, misalnya tanggal 1 bulan 2 tahun 2023. Oke, ini hanya sekedar contoh saja.
Selanjutnya rekan-rekan sekalian, setelah kita mengisi data binaan, kita kembali ke depan, maka kita akan melaksanakan kunjungan ke madrasah. Jika kunjungan kita dalam rangka membina kompetensi kepemimpinan pembelajaran, kita ambil yang ini. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah menginput satu nama madrasah, yakni MI Al-Hikmah Benda. Ada beberapa indikator yang perlu diisi di dalam instrumen kegiatan kepengawasan. Ada sekitar 21 instrumen yang harus diisi. Indikator ini kami ambil dari buku panduan kegiatan kepengawasan. Yang pertama yang akan kita masukkan, misalnya MI Al-Hikmah Benda, kepala madrasah merumuskan visi, misi, dan tujuan madrasah secara jelas. Nah, setelah kita melaksanakan observasi, berapa nilainya, apakah 1 atau 2 atau 3. Kalau 1 berarti belum sesuai, kalau 2 berarti sesuai sebagian, kalau 3 berarti sesuai semuanya. Oke, misalnya kita ambil sesuai semuanya. Kemudian yang kedua, kepala madrasah merumuskan dan meneliti pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh personil madrasah. Misalnya kita beri angka 2. Kemudian kepala madrasah menentukan langkah strategis untuk mencapai tujuan madrasah. Misalnya kita kasih nilai 3 misalnya. Nah, dan seterusnya. Ini merupakan contoh saja dan ini semuanya perlu diisi. Ini kita acak saja rekan-rekan untuk mempercepat tutorial ini. Yang penting kolom-kolom ini perlu diisi. Kita mengisi itu pada saat kita melaksanakan kunjungan, dan kebetulan ini saat ini kita kunjungannya ke MI Al-Hikmah 1 Benda, maka kita ngisi di sini. Nah, oke. Setelah kita isi pemenuhan indikator tadi, maka ternyata jumlahnya ada 80, kemudian mendapatkan nilai 88,89 dengan predikat baik sekali. Nah, oke, rekan-rekan sekalian, ini adalah kunjungan kita pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Demikian pula ketika kita melaksanakan kunjungan-kunjungan yang lain yang terkait dengan pembinaan kompetensi, tergantung jadwal kita. Ketika kita melaksanakan kunjungannya dalam rangka pembinaan kompetensi kepribadian dan sosial, maka kita klik ini, kita isi ini. Kemudian kalau kunjungan kita untuk kompetensi supervisi pembelajaran, ya kita klik ini, dan ini ada contoh-contohnya. Gitu. Selanjutnya, setelah, karena tadi kita sudah ngisi kompetensi kepemimpinan pembelajaran, maka hasilnya siap cetak. Nah, ini sudah terisi, dan isian yang ada di sini itu sesuai dengan apa yang kita pilih tadi di bagian depan. Skornya sudah terisi. Kemudian jumlah skor juga sudah terisi. Selanjutnya kesimpulan juga sudah terisi. Saya bacakan hasil kesimpulannya. Pembinaan kepemimpinan pembelajaran kepala madrasah pada kompetensi kepala MI Al-Hikmah Benda terpenuhi secara lengkap. Dalam perumusan misi dan tujuan madrasah secara jelas, meneliti pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh personil madrasah dan menentukan langkah-langkah strategis dan seterusnya. Ini kesimpulan, hasil kesimpulan telah terisi. Kemudian ada pula rekomendasi. Rekomendasinya kami sediakan 2 kolom. Kolom yang pertama ini karena ini ada kekurangan kolom, kita tarik ininya. Ketika kita
kesulitan untuk menarik, ini berarti ini terkunci. Untuk membuka kuncinya biasa rekan-rekan sekalian kita klik review, kemudian unprotect, masukkan password 32. Oke. Dengan cara seperti ini kita sudah bisa membuka supaya lebih lebar. Ini angka 2 biasanya ada indikator yang tidak tercapai sama sekali sehingga hasilnya 0. Sehingga kalau misalnya tadi ternyata penilaiannya ada 2 dan 3, 2, 3 tanpa ada penilaian angka 1, maka di sini kemudian kosong. Oke. Oke rekan-rekan sekalian, untuk dapat supaya tampilan ini tetap bagus, tidak ada yang kosong, kita hidden. Caranya begini, kita klik di sini di angka 63 ini, kita klik kanan, kemudian ambil hide. Oke, sudah tersimpan sehingga ini sudah jadi rekan-rekan sekalian ya. Langkah selanjutnya kita akan melihat hasil rekap hasil penilaian. Dan rekap hasil penilaian ini itu akan wujud apabila seluruh madrasah binaan kita itu telah dilakukan kegiatan pembinaan kepemimpinan pembelajaran secara keseluruhan. Ini saya contohkan untuk pengawas yang memiliki binaan ada 30 madrasah binaan. Bagaimana kalau misalnya binaannya hanya ada 20, maka nanti akan ada tempat-tempat kosong. Untuk memperindah dari tampilan aplikasi ini, ada baiknya kita sembunyikan seperti tadi. Caranya seperti tadi. Yang pertama, karena ini kondisinya terkunci, kita klik unprotect, kemudian masukkan password 32. Oke, selanjutnya misalnya karena binaan kita hanya ada 16, maka mulai angka 17 ini kita sembunyikan. Kayak gini caranya, kita tarik ke bawah sampai nomor 33. Kemudian kita klik kanan baru hide atau sembunyikan. Ya, oke rekan-rekan sekalian, kita ke depan. Rekan-rekan sekalian, pada saat kita melaksanakan kegiatan pembinaan, tentu saja kita juga membutuhkan surat keterangan yang menyatakan bahwa kegiatan pembinaan kompetensi kepemimpinan pembelajaran telah kita laksanakan. Maka secara otomatis surat keterangan pembinaan kepala madrasah ini telah tersaji. Gitu. Apabila kegiatan kepengawasan berupa pembinaan kompetensi kepala madrasah sudah dilaksanakan secara keseluruhan, baik pembinaan kompetensi kepribadian, pembinaan kompetensi kepemimpinan pembelajaran, pembinaan kompetensi supervisi pembelajaran, kegiatan pembinaan kompetensi kewirausahaan, pembinaan pengembangan madrasah, dan pembinaan kompetensi SIM telah dilaksanakan secara keseluruhan, maka akan tersaji rekap. Oke rekan-rekan, karena tadi kegiatan pembinaan baru terjadi pada pembinaan kepemimpinan dan ini pun hanya baru dilaksanakan di MI Al-Hikmah Benda, maka data yang tersaji hanya MI Al-Hikmah Benda pada kegiatan pembinaan kepemimpinan pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan analisis hasil pembinaan. Analisis hasil pembinaan kepengawasan itu biasanya disajikan pada bab 4,
laporan, baik laporan pembinaan, laporan pemantauan, dan laporan kegiatan pelatihan dan pembimbingan profesional bagi kepala madrasah ataupun kegiatan penilaian kepala madrasah dan guru madrasah. Sesuai dengan panduan itu harus mencakup 10 aspek. Kami sudah mempersiapkan 10 aspek ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke rekan-rekan, karena tadi kita baru melaksanakan satu pembinaan berupa pembinaan kepemimpinan pembelajaran, maka yang tersaji di dalam laporan ini ya hanya satu, yakni laporan pembinaan kepemimpinan pembelajaran kepala madrasah. Untuk memberikan laporan yang komprehensif, sebagaimana prinsip daripada kegiatan kepengawasan, maka pada kegiatan pembinaan kepemimpinan pembelajaran ini ada beberapa indikator yang dievaluasi untuk dilaporkan. Yang pertama, kemampuan dalam merumuskan visi dan misi. Kemudian yang kedua ada kemampuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Ketiga ada kemampuan dalam pengembangan struktur organisasi. Yang keempat ada kemampuan memberikan pembimbingan dan sebagainya. Kemudian pada komponen 2 ini adalah jumlah kepala madrasah. Komponen selanjutnya ada berapa persen targetnya, kita isi 100. Umumnya target ini kita isi dengan angka 100. Kemudian metode FGD dan bisa pula menggunakan metode Delphi. Sedangkan kalau misalnya kegiatan yang kita laksanakan itu adalah kegiatan pemantauan, biasanya metode yang kita gunakan adalah metode observasi, kemudian telaah dokumen, serta wawancara. Kemudian kalau kegiatan penilaian ya sekira-kira kita akan melaksanakan telaah dokumen, observasi, dan wawancara juga. Tetapi karena ini yang kita laporkan adalah kegiatan pembinaan, maka kita menggunakan metode FGD dan metode Delphi. Apakah harus ditulis dua-duanya? Salah satu saja. Tergantung mana yang akan kita gunakan di dalam kegiatan tersebut, apakah FGD, apakah metode Delphi. Ada pula kita tampilkan hambatan yang terjadi ketika kita melaksanakan kegiatan kepengawasan. Ini ternyata hasilnya seperti ini. Kepala madrasah belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan kepemimpinan pembelajaran yang mengindikasikan perumusan, misi, dan tujuan, menentukan langkah strategis untuk mencapai misi dan tujuan madrasah. Kemudian pencapaian targetnya 100, baru tercapai 4. Kok baru tercapai 4? Karena ini baru satu madrasah yang kita laksanakan pembinaannya tadi terhadap MI Al-Hikmah 1. Sebab target kita adalah melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap 23. Sehingga harap dimaklumi ketika aplikasi ini sudah baru dapat mencatat pencapaiannya hanya 4%. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Hasil daripada kesimpulan terhadap pengisian instrumen itu apa? Kepala madrasah masih perlu mengembangkan kemampuannya dalam merumuskan misi dan tujuan madrasah secara jelas. Kemudian tindak lanjutnya, ayo kita lakukan kegiatan PKB melalui forum KKM. Oke rekan-rekan sekalian, untuk dapat mengisi kesimpulan, mengisi hambatan, jika kita kunjungannya terhadap satu madrasah memang mudah untuk dapat menemukan hambatan dan
dan hambatan dan kesimpulannya. Bagaimana kalau kunjungan kita sudah terlaksana terhadap 23 madrasah, maka kita perlu dapat mengidentifikasi untuk dapat menemukan hambatan-hambatan, kemudian dan kesimpulannya. Inilah istimewanya aplikasi ini, karena melalui aplikasi ini seluruh madrasah yang jumlahnya 23 ini, hambatan-hambatan yang terjadi pada madrasah dari 23 madrasah ini sudah teridentifikasi dan sudah terlaporkan di dalam kegiatan ini. Oke rekan-rekan, itu saja kira-kira aplikasi untuk kegiatan pembinaan kompetensi kepala madrasah. Ingat rekan-rekan, tugas kita bukan hanya pembinaan saja, tetapi ada pemantauan 8 standar pendidikan. Bagaimana kalau kunjungan kita itu untuk tujuan pemantauan 8 standar pendidikan? Kami juga sudah mempersiapkan aplikasinya. Juga sudah kami persiapkan pula aplikasi, instrumen, pelaksanaan, penilaian kinerja kepala madrasah. Itu akan kita sajikan pada YouTube selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.